menyatakan terdakwa Ferdi Sambo Selasa malam, masyarakat heboh dengan diskon hukuman Sambo CS para terpidana pembunuhan Brigadir Joshua. Di sejumlah lini komentar berita tentang potongan hukuman Sambo CS, netizen menyuarakan keprihatinan terkait potongan hukuman ini. Terlebih, para terpidana terlibat pembunuhan berencana yang menghilangkan nyawa Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Para terpidana itu adalah mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo, sang istri Putri Chandrawati, sang ajudan Ricky Rizal dan Barada Eliezer, serta asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Kelima terpidana pada pertengahan Februari lalu telah divonis beragam hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai peran mereka. Pertama, pada Senin 13 Februari 2023, Ferdi Sambo divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim PN Jakarta Selatan. Dalam proses persidangan, jaksa penuntut umum menyatakan Ferdi Sambo berperan sebagai otak pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Tidak hanya merencanakan, Sambo juga berusaha menyembunyikan pembunuhan dengan menciptakan skenario hingga mengerahkan anak buahnya di Polri untuk mengaburkan fakta. Dalam rekonstruksi di rumah dinas Ferdi Sambo Duren 3 juga terungkap peran Sambo menembak almarhum Brigadir Joshua yang sudah tertelungkup usai ajudannya Barada Eliezer melakukan penembakan. Selanjutnya Ferdi Sambo melakukan skenario baku tembak dengan menciptakan beberapa lubang peluru di dinding rumah. Dalam sidang vonis, Majelis Hakim menyebut hal yang memberatkan Ferdi Sambo diantaranya berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya. Di hari yang sama, istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, juga divonis Majelis Hakim PN Jakarta Selatan. Majelis Hakim saat itu menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara. Dalam proses persidangan, jaksa menyebut Putri secara sadar mengetahui perencanaan pembunuhan dan tidak mencegahnya. Tidak hanya itu, dalam rekonstruksi terlihat Sambo dan Putri bersama-sama menjanjikan upah yang besar dan ponsel kepada Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Selang satu hari, Sambo dan Putri divonis, giliran ajudan Bribka Ricky Rizal divonis Majelis Hakim PN Jakarta Selatan pada Selasa 14 Februari. Ketika itu, Ricky Rizal divonis 13 tahun penjara. Majelis Hakim menyatakan Ricky Rizal Wibowo terbukti bersalah turut melakukan pembunuhan berencana. Adapun peran Ricky Rizal diantaranya mengamankan senjata milik Brigadir Joshua serta menyerahkan senjata api untuk melakukan eksekusi ke Richard Eliezer. Dalam persidangan juga terungkap Ricky Rizal mengetahui perencanaan pembunuhan sejak awal, sebab Ferdi Sambo sempat memintanya melakukan eksekusi ke Joshua, namun Ricky Rizal menolak dengan mengaku tidak kuat mental. Eksekutor pun dialihkan kepada Barada Richard Eliezer. Di hari yang sama setelah Ricky Rizal divonis, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan memvonis terdakwa Kuat Ma'ruf, asisten rumah tangga Ferdi Sambo. Majelis Hakim PN Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara bagi terdakwa Kuat Ma'ruf. Majelis Hakim meyakini Kuat Ma'ruf terlibat dalam perencanaan pembunuhan Joshua dan memiliki peran penting dalam penghilangan nyawa korban. Dalam proses persidangan, jaksa menyebut di hari insiden pembunuhan, yakni Jumat 8 Juli 2022, terdakwa Kuat Ma'ruf menutup pintu bagian depan rumah, diduga sengaja untuk meredam suara sekaligus untuk mencegah korban Brigadir Joshua melarikan diri. Di hari ketiga sidang vonis yakni 15 Februari 2023, giliran terdakwa Richard Eliezer divonis. Majelis Hakim PN Jakarta Selatan menjatuhkan vonis jauh lebih ringan dari terdakwa lain, yakni 1,5 tahun penjara. Vonis jauh lebih ringan ini dikarenakan Richard Eliezer statusnya sebagai justice kolaborator meski perannya sebagai eksekutor yang pertama kali menembak Brigadir Joshua. Dalam rekonstruksi dan persidangan juga terungkap, usai Ricky Rizal menolak melakukan eksekusi, terdakwa menemui Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling, lalu menerima perintah melakukan eksekusi terhadap Brigadir Joshua. Selain sebagai terdakwa, Barada Eliezer juga sebagai saksi kunci yang membongkar skenario Sambo hingga akhirnya skenario baku tembak antara dirinya dan korban yang diciptakan Sambo terbantahkan.
Dalam rekaman kamera pengawas yang diperoleh eksklusif CNN Indonesia di hari eksekusi Jumat 8 Juli, kelima terdakwa, yakni rombongan Putri Chandrawati menuju Jakarta usai berkunjung ke Magelang. Rekaman kamera pengawas juga memperlihatkan keberadaan korban Brigadir Joshua pada pukul 15.40 waktu Indonesia Barat, usai tiba dari Magelang, dan terakhir korban terlihat pada pukul 5 sore lebih 7 menit ketika rombongan Putri Chandrawati yang diantaranya korban Brigadir Joshua akan berpindah dari rumah pribadi Sambo menuju rumah dinas yang jaraknya tidak jauh. Tim Liputan CNN Indonesia. Holster terdakwa pada saat itu ada senjata jenis Glock